Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nggak ada sakit-sakit influenza tipe A, nggak ada. Karena lagi viral kan sekarang di mana-mana tuh influenza tipe A. Hari ini di podcast Buka Suara, Buka Mata, Buka Telinga, kita dibuka suara. Hari ini akan ngobrol sama narasumber yang udah kita undang spesial hari ini. Tema kita hari ini antara etalase dan e-commerce, mana yang lebih cuan? Nah, ngomong-ngomong soal cuan, udah ada Mbak Ayu sama Tupu juga di sini. Kita sapa dulu kali ya. Halo. Halo. Apa kabar ini? Baik. Kenapa lagi parau ya tenggorokannya? Efek es tebu? Oh, es tebu, bukan efek influenza Bukan, tipe es A bukan tebu. ya? Mbak Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, kamu juga sehat ya, semuanya juga sehat. Hari ini luar biasa, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Mbak Ayu sama Tupu. Tapi sebelum kita menuju ke inti pembahasan kira-kira mana yang lebih cuan, aku pengen tahu dulu sedikit tentang mereka berdua ini. Walaupun udah tahu juga sih sebenarnya, tapi pemirsa yang ada di rumah mungkin belum tahu ya. Mbak Ayu sekarang lagi sibuk apa? Sibuknya dengan digital produk sebenarnya. Jadi Shopee sama ngajar beberapa kelas untuk affiliate Shopee. Oh, kirain belajar di sekolah gitu, Enggak, bukan ya? enggak. Memang aktif sekarang affiliate Shopee? Aktif. Dari kapan tuh? Dari 2022. Oh, 2022. 3 tahun lalu 3 ya? tahun lalu, betul. Oh, 3 tahun ya, bukan waktu yang sebentar sih. Lumayan lama juga. Tupu, sibuk Ya. apa sekarang? Sibuk mencari mangsa ya. Memang agak predator ya? Iya, karena sesuai dengan kesibukannya berdagang, tapi dengan pengemasan mungkin yang lebih berbeda daripada yang lain, Mbak Puspa. Oke. Mungkin kamu juga sering lihat ya orang-orang ini berseliweran. Berseliweran di mana-mana. Tapi karena kita lagi ngomongin tentang antara etalase sama e-commerce ini, which means kayak kita sama-sama Ya. sama-sama menjual gitu ya, menjual sesuatu, tapi bedanya ini pakai e-commerce, satunya langsung gitu. Tapi kalau kamu sendiri, mungkin Mbak Ayu dulu, kamu merasa passionate nggak sih di bidang affiliate sekarang ini? Iya, sebelumnya itu bergabung di Shopee Affiliate itu Mom and Baby awalnya. Tapi lama-kelamaan kan anak semakin besar ya. Terus ganti sekarang di fashion. Lebih mantepnya sekarang itu, lebih enaknya ngerasa lebih cocoknya itu di fashion. Jadi ke fashion wanita. Karena kita perempuan-perempuan kali ya. Iya, karena suka beli barang kayak gitu kan kurang. Misalnya hari ini beli, besok beli lagi, beda sama cowok ya. Kalau cowok tuh biasanya kan jarang belanja ya kan? Tapi kasih belanja. Kasih belanja, benar. Kita akan cari pria-pria yang Iya. suka memberikan belanja itu. Tapi iya sih, karena mostly kayaknya affiliate cewek tuh pasti fashion sih. Iya, benar. Karena kita suka banget beli baju. Karena luas banget. Kalau fashion itu dia lebih luas. Karena kan nggak cuma baju ya, fashion itu kayak tas juga, sepatu juga. Jadi lebih meranahnya tuh banyak gitu. Umur dari 20 pun anak-anak sekarang udah pada make up ya. Iya, Kayak make up lagi. gitu kan. Sekarang make up juga udah banyak yang bagus benar. dengan harga yang worth it, tapi mereka udah bisa pokoknya bagus make upnya gitu loh, dengan harga murah tapi udah dapet yang best gitu. Kalau misalnya fashion juga kan nggak cuman istilahnya kalau baju itu kan udah tok baju, tapi kan bisa di mix and match dengan aksesoris misalnya, atau dengan tas gitu-gitu. Jadi lebih luas aja. Mana sekarang fashion udah ada obi belt Iya, gitu gitu ya, kan udah banyak banget. Ada vest, lucu deh sekarang tuh kalau ngomongin fashion. Bener. Nah, kalau kamu nih, Apa saya nah ini? apa sih kamu ini? Sebenarnya apa yang kamu kerjakan Iya, ini? apa yang saya kerjakan? Kalau saya sendiri sih lebih menyibukkan diri memuaskan lambung ya. Memuaskan Lambung, lambung. iya, benar. Memang keperluan ya, Sebelum primer fashion, ya. lambung. Benar. Harus Jadi lambung dulu ya. Lambung dulu dalam arti kayak produk-produk makanan yang saya pasarkan itu bukan olahan sendiri ya Mbak Puspa. Jadi contohnya kayak Mbak Puspa, produknya enak, saya cicip gitu kan, saya pasarkan, saya goda-goda nih. Menggoda Iya, masa-masa ya. para masa-masa ini dengan tentu memberikan sedikit clue-clue unik. Contohnya nih misalnya kayak getuk mentega madu. Apa perbedaan getuk dengan yang lainnya? Kemudian juga apa sih yang membuat kita betah menikmati itu nggak bosan-bosan? Jadi sehingga saat kita menggoda, Mas, eksekusi.
Nah gitu, dieksekusi dan transaksi lah menu makanan itu. Oke, Gitu. oke. Tapi aku penasaran, Iya. sengaja nggak sih sebenarnya ngebuat nama-nama untuk makanan-makanan itu? Pembeda. Oh, pembeda. Pembeda karena di luaran sana kan sama dengan orang jual ayam potong. Ayam potong Mak Nabila contoh ya. Ayam potong Ibu Nur kan berbeda-beda. Jadi saya memberikan pembeda di produk saya seperti memberikan tanda lahir. What Iya, ini? tanda Watermark lahir. ya. Iya, tanda lahir di setiap produk baik getuk mentega madu, koja penggoda, martabak sesak. Jadi namanya itu beda-beda dan tentu cita rasanya sangat jauh dengan yang lainnya. Oke. Kepikiran nama-nama itu tuh dari mana? Dari Itu benak sepertinya pikiranmu pengalaman sendiri? hidup ya. Karena iya, karena saya juga pernah kecewa menikmati makanan yang kayak harganya Udah mahal. iya, gitu ya. ternyata tidak sesuai gitu. Jadi ya saya tidak mau sih ngecewain orang karena saya juga pernah dikecewain. Oh. Diusahakan memuaskan. Gitu. Harus bisa Memuaskan. memuaskan. Benar, karena kalau makanan tuh dibilang tricky, ya Iya. tricky Iya. juga karena ngomongin makanan harus konsisten rasa. Benar. Rasanya. Tapi kamu ya sebagai reseller lah ya Iya, ibaratnya, reseller. karena memang ada orang lain Benar. yang membuat itu, kamu membranding lah Benar. makanan itu, Iya. gitu, luar biasa loh. Tapi nyaman dengan aktivitas sekarang yang Sangat seperti itu. nyaman ya, karena sangat nyaman begitu. Selain kita realistis ya, Hmm. kalau keuntungan itu kan berbicara tentang angka, Iya. besar kecil itu kan angka. Tapi kalau saya pribadi dalam nyamannya saya dengan seperti ini, ada energi terbaik yang kita dapat dengan ketemu orang. Memang agak spiritual ya Bukan ini. spiritual Ki Joko Bodo Sosial ya. emosi ya. Tapi memang berbeda saat kita berinteraksi dengan orang, komunikasi dengan orang. Seperti ada energi dari surga yang memberi, engkau akan jaya, oke, engkau oke. akan jaya. Oke, mungkin karena kita juga orangnya suka ketemu orang gitu ya. Benar, Apalagi iya. orang-orang yang mostly ditemui sangat-sangat welcome sekali Iya. gitu. Apalagi kita kalau dagang tuh yang pertama tuh mesti Iya. ini ya, Enak mesti ya. tebal mukanya Benar, dulu. apapun yang terjadi. Iya, Bu. Gitu. Penolakan tuh Apapun yang terjadi biasa. tetap. Apapun yang terjadi tetap harus itu ya. Iya. Nah, tapi kan kalau Mbak Ayu relate-nya karena memang sekarang nih e-commerce tuh lagi masif banget. Iya, E-commerce tuh kayak luar biasa merasuki anak-anak muda Iya, gitu benar. ibaratnya. Kayak kita semua tuh punya e-commerce dan semua orang pengen punya dapat keuntungan dari e-commerce gitu. Apakah itu salah satu yang bikin Mbak akhirnya mau deh jadi affiliate? Iya, benar. Karena sekarang itu zamannya digital ya, banyakan ya. Jadi e-commerce juga udah banyak yang buka peluang affiliate kayak gitu kan, nggak cuma di satu apa namanya satu kayak Shopee nih, maaf ya, atau yang TikTok kayak gitu kan banyak juga nih, ya kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang beda gimana ya, kalau kita cari cuan itu sebenarnya bisa kan, kayak tupu kan Benar. secara langsung Iya, gitu iya, kan. benar. Nah, kalau ini tuh beda. Kenapa? Karena udah banyak banget orang yang udah sukses di affiliate, salah satunya ya. Tapi nggak cuma affiliate aja. Jadi kayak link gitu ya. Terus masih banyak lagi juga. Nah, kenapa kalau misalnya kayak affiliate ini orang banyak terjun ke sana? Karena gini, zaman sekarang tuh kan kayak apa-apa tuh Handphone. dikontenin Iya. gitu Iya, ya. benar, benar. Apa-apa tuh dikasih ini. Tapi dengan kayak gitu tuh orang tuh jadi ada personal brandingnya. Jadi dengan personal branding orang bisa mempromosikan sesuatu, terus mereka dapat uang gitu loh. Jadi kita nggak harus punya barang itu. Kalau kayak tupu kan mungkin dia reseller, tapi dia punya barang untuk dijual sama Ada orang. nih, Iya, gitu. ada nih barangnya gitu. Tapi kalau untuk sekarang tuh zamannya kita nggak punya barang pun kita promosiin produk misalnya itu udah bisa gitu loh, udah bisa dapetin cuan. Cuannya ya. Walaupun nggak ada transaksi gitu ya. Bener, kalau nggak ada Bener, transaksi bener, udah bener. dapet Dapet uang, cuan. cuannya. Benar-benar. Mungkin ya balik lagi ke ini ya, ke gimana kita bisa nggak nih orang yang memberikan jasa atau penjualan hal itu bisa nggak dia manajerial, karena kan kalau kayak Mbak Ayu ini harus manage e-commerce, kayak dia harus posting banyak hal. Kalau Benar. tupu kan ya emang enaknya ya sehari udah habis kelar Selesai. gitu. Kayak Iya. kayak ada waktu yang memang udah habis nih, ini Benar. saatnya aku Iya. me time misalnya. Iya. Tapi kan kalau kayak Mbak Ayu itu kan Beda, kayak harus seharian tuh bikin bisa nih banget. misalnya hari ini kita mau buat konten, jadi 1 minggu itu kita harus preparein dulu apa yang mau kita promosiin gitu. Jadi misalnya kita hari ini mau bikin video soal fashion, yang baju ini mau diposting nih, misalnya celananya atau bajunya. Besok itu apalagi, jadi memang kalau untuk
apa namanya, produk digital ataupun yang kayak gini tuh memang harus di-preparein dari jauh hari gitu loh, harus dipersiapkan untuk diposting besok karena kan dia lebih ke media ya, jadi harus ada bahan gitu loh buat diposting. Tapi kalau kita berjual langsung kan memang harus ada barangnya nih, jadi kita harus stok dulu nih. Kayak ada planningnya lah ya, gitu ya, sebelum betul-betul kayak terjun buar gitu kan. Ribet juga ya Mbak Ayu ya. Ribet ya, ribet dengernya ya. Aku juga tapi enggak kok sebenarnya. Kalau dinikmatin jadi ya. videonya itu enggak cuma satu kali kita bikin, enggak. Jadi satu hari kita kumpulin barangnya, kita buat semuanya tapi untuk stok 10 hari ke depan. Abrek-abreknya di hari gitu itu ya. Jadi enggak sehari besok bikin lagi ribet gitu. Ya. Kalau itu lebih ke mempersulit hidup ya kalau kayak. Iya benar. Enggak selesai nanti. Iya, enggak selesai. Ngomongin soal cuan, emang dapat berapa sih kalau boleh tahu? Siapa dulu itu dulu ya? Mbak Ayu deh kayaknya ya. Udah beli Lamborghini dia kayaknya. Iya benar. Iya, Herme juga. Iya. Siapa mau spilon? Kalau aku nge-spill ini takutnya aku kasih aja slip gaji aku ke kalian. Janganlah. Janganlah. Berapa dong? Tunggu dulu deh, dia baru beli handphone kayaknya. Oh iya. Enggak sih, kalau yang aku sih 17 itu. percaya semua. Karena kembali tadi kan membranding diri ya. Benar. Nah, aku sih pribadi kalau berbicara tentang angka, kalau dianggap utuh ya mungkin bisa miliaran. Kembali lagi kan kita setiap pribadi kan memiliki pengeluaran ya. Kalau masuk terus utuh tanpa diganggu gugat ya mungkin bisa sampai miliaran Mbak Puspa. Tapi secara standar ya cukup lah untuk biaya listrik, beras di dapur dan lainnya. Gitu ini deh. lebih kita review dapur ya ini ya. Iya. Ini enggak mau sebut angka nih. Gimana ya ngomongnya ya, takut nanti pihak pajak memantau. Takut ria ya. Iya, kayak gini aja udah dianggap ria. Tapi dengan semua pengeluaran kamu di per bulan cukup. Cukup mau banget. Asupan pertamax turbo Lamborghini, perawatan Hermes, apartemen di Jaksel, pokoknya semuanya hampir sekisaran segitulah 50 jutaan. Itu apartemen bukan rusun ya. Bukan, kontrakan Bu. Mbak Ayu, spill dong. Spill nggak boleh nggak nih, aman ya? Aman dong. Jadi sebenarnya kalau yang di Oren ini itu nggak cuma di video aja. Jadi mainnya itu di serbar link di sosial media satu, itu yang tahu kedua itu di Shopee Video, yang ketiga itu live. Jadi live itu live shopping, kita ambilin barang-barangnya dari beberapa seller yang mau kerja sama, terus kita promosikan di Shopee-nya. Ini nggak apa-apa kan sebutin e-commerce-nya? Nggak apa-apa sebutkan. Sebutkan. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau untuk live itu kita butuh beberapa host untuk stay live-nya beberapa jam, misalnya satu hari itu 18 jam. Jadi kita harus ada biaya juga untuk cost gaji mereka per bulannya. Terus kalau video itu tadi yang saya bilang harus stok video satu minggu itu dalam satu hari bikin beberapa video. Kalau untuk link kita sebar link dari beberapa barang yang kita promosikan. Ya, itu ibaratnya pakai sosial media. Iya lah betul. ya, gitu kita ya. promosikan sama beberapa individu ya. Terus kalau untuk spill nih sebenarnya yang paling banyak itu di live. Karena kita nggak kerja sendiri, kita juga gaji beberapa orang ya. Mungkin itu juga membuka rezeki buat orang juga ya. Mbak Ayu jangan bikin penasaran dong. Oh gitu ya. Bridging-nya. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa banget. Kalau atau untuk in total mungkin atau per total ininya ya. berapa? Iya kalau untuk totalnya dari tahun 2000 enggak deh. Semenjak live aja deh. Jadi live pokoknya udah aktif di tiga ini nih, itu satu bulannya bisa dapat 60-an lah, 60 sampai 80. Jadi kalau udah 3 tahun itu udah lumayan banget ya. Cuma kan dari awal tahun itu kan nggak semuanya dipegang. Jadi cuma sosial media aja nih di tahun 2022. Terus 2003 udah mulai pakai video juga. 2024 mulai sama live. Jadi akhirnya step by step juga. Iya, jadi baiknya memang kalau mau dapatnya agak banyak itu harus semuanya dilakuin sih gitu. Memang pada awalnya nggak semuanya langsung seabrek bar gitu iya, langsung. Benar. Bertahap Sih. Itu lumayan banget sih. 60.000 ya. 60.000 ya. 60.000 kita cuma kan harus dibagi-bagi juga kan sama anak-anak. Bener. Terus belum lagi belanja kayak sampel. Iya, karena barangnya gitu. harus ada kan. Iya, kalau nggak ada barang orang nggak mau beli biasanya. Benar. Kita kan soalnya sering belanja, kita nggak mau dong. Mohon maaf nih, nggak ada barangnya kan nggak mau, ini gimana orang mau beli? Tapi nggak lihat. Ini nggak niat jualan ya. Benar.
Oke deh, kita rehat dulu. Kita mau ngopi-ngopi cantik dulu sambil kita mau mempersiapkan obrolan kita di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast Buka Suara, buka mata buka suara, karena kita di Buka Suara. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di podcast Buka Suara dan masih sama Mbak Ayu, sama Tupu juga, dan tim-tim di belakang yang tidak terlihat. Nah, BTW tadi kita udah spill harga outfit, enggak dong. Kita udah spill budgeting lah ya, dari Mbak Ayu sama Tupu juga. Tapi memang di antara kalian berdua nih sama yang online yang offline gitu, memang pasti ada plus minusnya ya nggak sih? Apalagi kita sekarang tuh kayak
sosmed memang masif banget, tapi tetap ada yang kayak ya harus kita atasin lah, banyak banget Benar. challenge-nya. Tapi kalau yang Mbak Ayu hadapin nih, untung rugi, maksudnya kayak keuntungan kayak atau hal-hal yang merugikan atau kekurangan kelebihan lah dari yang lagi Mbak lakukan sekarang, affiliate. Kalau untuk kerugian itu sebenarnya ya banyaknya di live. Karena gini, kadang handphone namanya kan ada host ya. Iya benar. Ada yang nggak hati-hati misalnya. Terus handphonenya rusak, jatuh gitu. Oh, lebih ke aset yang kita Iya, punya ya. benar. Jadi itu yang harus benar-benar dijaga sebenarnya. Tuh. Nah, kalau misalnya untuk barang-barang ya, kadang kalau orang belanja sama kita kan bukan seller nih. Jatuhnya kita affiliate ya. Benar. Barangnya misalnya rusak atau barangnya nggak sesuai nih sama customernya. Komplain. Mereka komplainnya ke kita. Oh, oke. Gitu. Kita nggak, padahal sellernya kan nggak ngasih tahu ya, tapi dia komplainnya ke kita, itu minusnya. Nah kalau untuk plusnya, kalau online ya itu enaknya barangnya lebih murah. Lebih murah barangnya tuh. Banget. Satu lebih murah, lebih lengkap, jadi lebih banyak pilihannya. Itu aja sih. Oke. Kalau kamu yang merasa kayak ada kelebihan dan kekurangan lah dari etalase Kelebihan kamu dan sekarang. kekurangan ya. Kelebihannya sih saya lebih bisa dapat banyak kritikan langsung. Oke. Kayak feedbacknya tuh langsung gitu ya. Ya, jadi saat saya menawarkan produk saya, mereka langsung mengeluh, langsung sampaikan, nggak ada tambahan kalimat ataupun bibir-bibir pendusta. Oh, Ya kan biasanya kan ditambah-tambahin. Jangan ada dusta di ya. antara kita. Itu kelebihannya. Jadi kita bisa dapat perubahan dari keluhan mereka. Tapi untuk kekurangannya sendiri, bila saya dengan pengolah ini yang tidak keseimbangan sepakat, misalnya contoh tiba-tiba tipes, tiba-tiba demam, saya tidak show gitu. Itu kekurangannya. Saya kan sudah bisa nih, orang udah tahu jelas bahwa saya itu pedagang kue tapi beda. Gitu, tapi dia unggul gitu dengan kualitas kuenya. Nah, bila saya tidak show, otomatis saya dicerca. Iya, kok nggak buat kue itu? Gitu. Kenapa? Mulai deh hujatan-hujatan manusia itu ya. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Ya udah kami selingkuh katanya kan. Selingkuh ini dalam arti mereka mencari yang menyerupai. kue lain, yang menyerupai. Iya, ya. biasanya saya memberikan kata kepada yang menyerupai ini siluman peniru harta. Iya. Iya benar ini Mbak Puspa. Kekurangannya itu seperti itu. Misalnya kayak Mbak Puspa nih rutin transaksi, suatu waktu memproduksi menu yang menyerupai. Kemudian pakai nama kita. Oh gitu, ada ya? Ada. Gitu ya. Jadi kayak kan misalnya orang udah tahu nih produk Tupu tuh martabak sesak getuk mentega madu. Mereka nanya, "Ih, ini kan martabak sesak sama getuknya si Tupu. Kok sama?" Iya, satu rahim katanya, satu tempat. Satu tempat. Ya, akhirnya pada saat ada terjadi sesuatu hal di menu itu, mereka komplain ke saya. Oh, oke. Maaf, salah kamar. Anda kan ke sana. Silahkan Memang gitu. benar-benar siluman ya. Siluman itu peniru ya. harta. Waspada ya. Mengerikan ya. Emang agak harus waspadalah ya. Iya. Ya ampun. Tapi ya memang kamu ngerasa waktunya terbuang banget gak sih? Karena kamu kan harus kayak standby Iya. dari pagi, harus keliling. Ngerasa kalau misalkan kayak Mbak Ayu kan bisa di rumah. Mungkin atau- untuk waktu boros memang. Saya kan langsung terjun. Tapi namanya juga untuk proses untuk membungkus kepercayaan biar tetap bertahan, itu mungkin nanti ada masanya saya tidak akan turun ke lapangan lagi. Nanti akan ada celah mungkin petunjuk ilahi. Nanti semua yang sering transaksi mungkin bisa nafsu tergerak sendiri datang ke istana kilometer 7. Oke. Ini nanti kita ada kelas bahasa khusus ya memang ya. Nanti tapi habis pada ini. klik-klik kayaknya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Itu tuh memang banyak kiasan-kiasan. Benar. Itulah Khasnya. 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 Benar. Tapi banyak banget loh yang suka sama brandingan kamu. Iya. Kayak di sosmed, kayak yuhu. Itu terjadi pas Covid sebenarnya. Oh, iya. Saya tuh nggak keliling. Oh. Iya, jadi pas Covid itu inisiatif tidak ada lagi timbul keramaian. Betul. Jadi saya transaksi ke rumah-rumah pakai face shield, masker. Disitulah saya pertama kali pedagang yang yang jualan berani ke rumah-rumah. Door to door. Padahal gitu rumah ya. itu sudah jelas satu keluarga kena Covid. Jadi transaksi itu mengerikan. Taruh di pot uangnya, ambil, semprot dulu, tarik uangnya. Oh, emang Baru kue transaksi. dibungkus berapa bungkus, iya, ditaruh gitu. Jadi seiring waktu nih Mbak Puspa, udah new normal, udah mulai kerja setengah hari,
ketahuan nih identitas pedagang pembeliku, ada yang bertahta di sana, tembus ke beberapa elemen kehidupan pemerintahan ya, ya. sehingga mulailah mereka bergairah transaksi. Oke. Gitu. Oh, justru itu waktu itu kan awalnya kaget banget nih. Iya. Ada nih orang nganterin sampai depan pintu kamar ibaratnya gitu. Iya. Kayak nganterin sampai rumah banget. Bener. Gitu. Oh, itu emang karena dari Covid ya. Iya, dari Covid. Tapi akhirnya kalau kayak gitu banyak kos yang terbuang dong. Bensin misalnya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Karena ada beberapa batin-batin yang mengerti ya, saling ngerti. Contohnya misalnya harga kuenya 10.000. Kita nggak ngarep ya, bukan juga kasih clue ke mereka biar lakukan itu. Tapi kalau orang yang memang kepekaan hatinya udah bagus, tanpa itu juga dia akan menghormati kita. Karena harga 10.000 itu ada 2.000 isi angin ya untuk Lamborghini, gitu. Lamborghini ini ya Lamborghini. Lamborghini itu kendaraan ya. Kendaraan ya. Kita roda nggak mau 2. sebut- ya, kita nggak sebut Iya. brand lokalnya Iya. apa, tapi ya udah lah ya. Gitu. Jadi kan beberapa yang sudah ada kepekaan yang tanpa diperintah itu kan mereka tergerak sendiri. Pokoknya totalitas saja deh. Nanti Benar. Ya balik lagi ya orang juga akan respect ke kita Bener, juga. Kita juga iya. memberikan yang terbaik gitu, pelayanan senyum sapa salam sopan santun Manja. ya, 5S. Ini program pemerintah banget ya, Harus memang ya diikutin. harus diikutin. Tapi kalau Mbak Ayu, aku balik lagi ke Mbak Ayu. Mbak Ayu kan akhirnya awalnya dulu kemarin tuh ke IG, berarti link ya. Link, Pertama iya, kali banget tuh benar. link. Kan kalau link tuh PR-nya adalah konten. Benar. Kalau live tuh kayak ada barang live. Iya. Terus kayak pokoknya tinggal nge-hosting kayak berapa jam gitu misalnya. Kalau misalkan konten, apa kontennya? Kontennya itu banyak sebenarnya. Karena link itu sebenarnya nggak harus video. Foto bisa. Beda kalau Shopee video kan harus video nih bentuknya. Tapi kalau misalnya di IG itu kita bisa ambil kontennya itu dari gambar Shopee-nya juga nggak apa-apa. Oh iya. Misalnya kita mau spillin jam nih. Oh, kita cari ada kita belum punya barangnya misal ya. Kita boleh ambil fotonya itu dari Shopee-nya, tapi kita edit, kita bikin semenarik mungkin supaya orang tuh mau beli, mungkin dari captionnya gitu. Atau misalnya kalau mau nganten dari IG itu bisa juga kita punya barangnya, ya kan? Kita lagi pergi nih, misalnya kemana? Ya udah kita foto, terus kita ambil gambarnya, diposting gitu. Karena gini, mereka tuh banyak mau beli atau mau klik kalau misalnya produknya itu kita punya atau kita pakai. Oh, kayak Gitu. kayak gini nih aslinya kalau dipakai Iya, gitu. kita atau misalnya kita beli pen misalnya buat masak nih, ya kan? Biasanya itu harganya kita nemu yang harganya 500 ribuan, terus kita nemu yang harganya lebih murah, yang lebih worth it sebenarnya 100 ribu. Tapi sama nih pengemasannya, terus barangnya juga sama. Kita liatin barangnya. Kalau kayak gitu biasanya mereka lebih tertarik buat beli. Lebih percaya Iya, gitu lah ya. gitu. Tapi kalau awal-awal jadi affiliate atau pakai link tadi, kontennya berarti foto-foto juga ya. Foto-foto nggak apa-apa. Nah, ini kan banyak juga nih yang kayak pengen lah ya. Kayak Iya. aku jadi pengen juga nih Nggak apa-apa affiliate. loh. Itu menjanjikan loh, Iya. beneran deh. Iya, kayak pengen juga. Nah, kalau untuk yang baru-baru, yang pemula banget nih, saran dong ide kontennya apa gitu. Oke, jadi kalau misalnya awal-awal lebih baiknya itu share link dulu aja. Karena itu lebih gampang, gambarnya bisa ambil dari e-commerce-nya, terus juga barangnya juga bisa kita pakai yang kita punya. Jadi kita nggak harus beli dulu nih barangnya, karena itu butuh modal juga kan. Jadi kita bisa cari barang yang ada di rumah nih, atau barang yang kita pakai, kayak misalnya ide kontennya untuk fashion, kita bisa baju atau semua yang barang kita punya itu kalau misalnya ada barangnya di Shopee atau di TikTok, semuanya kita bisa share link. Itu satu. Kalau misalnya untuk ide konten tuh sebenarnya banyak ya. Jadi nggak harus seperti apa, kita misalnya sukanya di mana nih. Misalnya sukanya masak nih, kayak tuh mungkin kalau misalnya dia suka masak kayak gitu kan, atau nyiapin makanan anak misalnya mau sekolah, bikin prepare dia bekal nih, kita kontenin aja sebenarnya. Itu udah bisa jadi konten. Terus kita nanti spillin nih kotak makannya beli di mana, botol minumnya beli di mana gitu loh. Jadi sesuai passion aja, kegiatan kita sehari-hari aja. Ya, Gitu. bisa di sambilan itu disertain sama linknya. Iya benar. gitu ya. Jadi kayak jatuhnya itu storytelling. Karena kalau storytelling itu lebih menarik sebenarnya Karena ya. orang kayaknya sekarang lebih suka ya dengan orang cerita di sosmed. Iya, kayak orang curhat tuh orang kepo sebenarnya. Kadang lebih suka kayak Walaupun gitu. nggak ada solusi ya, Iya. yang ada nambah-nambah panas. Jadi
lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita cuman ambil gambar dari Shopee terus Iya. kita ini barangnya, orang nggak akan ngeklik karena apa ya gitu. Tapi kalau misalnya kita storytelling, kemarin itu aku beli baju ini mahal banget tapi kualitasnya kurang misalnya. Ternyata di Shopee ada nih barangnya harganya cuma 50.000 tapi udah bagus banget. Nih Bener. barangnya kita udah beli nih kayak gini misalnya. Oh iya ya, jadi orang tuh lebih menarik Bener. kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ide konten sebenarnya nggak usah muluk-muluk, kegiatan yang kita lakukan aja setiap hari apa. Misalnya OTD, kalau misalnya kita kerja, kita bisa spillin barang-barang kita pakai hari itu, gitu aja sih. Oke. Nah, ke Tupu lagi nih. Iya. Kamu dengan sekarang show-showmu yang Benar. di mana-mana, Benar, yang sangat panggung Benar, besar iya, gitu ya, panggung utama. Iya. Panggung keliling ya, Neng. Ada rencana pengen move buka yang online? Kayaknya nggak sementara, karena kan Iya. produknya itu kan kue yang tidak bisa bertahan sampai 2 hari. Oh ya sih. Karena kan berisiko tinggi untuk terjadinya keracunan. Saya tidak mau. Iya benar. Ya, takutnya Iya. viral ya. Benar. Jadi nggak pakai pengawet ya? Enggak. Jadi untuk pendeteksi kue yang untuk menggunakan pengawet itu ada triknya Oh juga iya, ya. iya, boleh nih. Jadi contohnya kalau kalian beli kue apapun itu, mau murah, mahal, apa segala macam, kalau ditaruh kulkas dan besok dinikmati saat kalian makan sesudah minum air putih, mulut terasa pahit, itu sudah menggunakan bumbu-bumbu ilahi yang saya tidak tahu. Bumbu-bumbu ilahi yang Iya. tidak seharusnya Jadi, memasuki benar. gua menuju kerongkongan. Benar. Jadi jangan terlena, apalagi kalau misalnya makanannya udah bisa tahan sampai 2 hari, apalagi kelapa. Kelapa, santan, yang itu semua udah bertahan lewat sehari, itu udah harus tanda tanya. Mau dia dikukus sesakti apapun, Mau kukusannya semahal Iya. apapun ya. Dikukus sampai misalnya kelapa nih, udah dikukus ini selama 70 jam contoh. Itu tidak akan bisa bertahan. Warnanya akan berubah dan cita rasa sudah tidak ada gurih. Oke. Nah, kalau yang alaminya, tapi kalau sudah seperti itu, biasanya dikasih pewarna. Kelapa pun bisa dikasih pewarna. kelapa juga Bisa bisa. ya? Kelapa putih. Iya, baru tahu. Iya, kelapa putih. Karena dasarnya kelapa itu kalau dia sudah sampai sana pagi diparut, sore dia akan berubah warna kuning. Iya, Kuningnya kayak agak beda. berubah warna ya. Iya, kontras kuningnya tuh beda, bukan kuning pekat. Dan rasanya kan masam. Oke, tuh dengerin tuh Tuh, ya. Kalau jadi- misalkan beli Kalau udah terlena sama produk yang sudah besok aman kok Bu kuenya, tanda tanya. sudah lah ya. Iya. Iya, namanya makanan ya. Misalnya contoh dia diolah subuh atau dini hari, paling kuat besok pagi dia bertahan. Udah mulai jam 9 ke atas dia sudah berlendir. Kalau roti-roti gitu? Roti-roti tergantung lagi dengan pori-porinya. Oh gitu ya? Iya, pori-porinya juga. Oke, kita akan praktek baking sekarang di tempat. Saya tidak punya keahlian memasak, tapi karena yang sudah sering terjadi, karena beberapa kan ada yang, saya mau nitip kue Iya, ini benar, boleh, kok tahanian kuenya gitu, kok bisa bertahan. Akhirnya pas saya bandingkan dengan yang cepat untuk basi ini, ternyata ya ada apa-apanya lah berarti yang bertahan ini kan. Udah. Ya memang tetap riskan juga, makanya hati-hati juga ya kalau misalkan mau pilih-pilih makanan. Iya. Apalagi ini akan masuk ke lambung-lambung. Benar, kalau mau awet muda lambung diutamakan biar bisa belanja produk-produk di Mbak Ai. Tetap marketing number one. Jangan lupa ya Mbak. Oke deh, Mbak Ayu, kalau misalkan sekarang nggak affiliate, ada kepikiran nggak untuk buka toko offline misalnya? Kalau Sebelumnya misal, malah udah. oh malah udah. Iya. Sebelum affiliate ini dulu sempat ada toko sepatu Oh, Shop Ayu Holy. Udah buka 2 tahun. coba angkat kakinya. Jangan dong. Jangan ya. Mulai deh. Jangan. 2 tahun itu di daerah Nusa Indah. Ah. Cuma dulu juga sempat online. Mm-mm. Jualnya itu by WA untuk pesannya, bikinnya itu di Bandung. Tapi kalau untuk toko ya kurang worth it sekarang ya. Oh, Nggak iya. tahu ya. Kalau zaman sekarang itu karena kan satu biaya sewanya udah Bener. berapa. Benar. Kosnya kita mau barang-barang itu kan nggak seharusnya laku cepat kan kalau misalnya di offline. Beda sama online. Kalau online dan e-commerce itu Cepat ya. lebih cepat karena mungkin beda ya. Kalau kayak itu kan memang untuk lambung nih Benar. ya. Kalau untuk lambung tuh biasanya orang butuh Iya, nih, cepat. ya Nggak kan? bisa. Kalau online tunggu 3 Iya. hari kan Iya. udah ya itu Iya, tadi habis benar. keracunan.
Kalau sepatu itu kan dia awet, jadi iya. nggak setiap hari orang beli. Iya. Sekarang tuh Makanya. memang kayak kita ngikutin banget kebutuhan orang-orang. Makanya Iya. kalau mau usaha apapun tuh sebenarnya baik lagi orang-orang sebenarnya butuh apa sih? Kalau bidang fashion orang lebih sukanya e-commerce online Iya. ya kita bergelut lah di sana. Ya, kalau makanan mau online kan susah juga. Benar. Akhirnya Iya, kita harus benar. makanya banyak sekarang tuh UMKM lokal yang makanan tuh kayak memang mereka ada booth sendiri. Benar. Dan ya tergantung kalian lagi deh, kalian mau punya bisnis yang kayak apa, coba dicobain semua aja kalau misalkan memang pengen Iya. tahu Iya. mana yang passion. Tapi so far berdua Tupu dan Mbak Ayu nyaman ya dengan apa yang dilakukan sekarang dan mungkin bisa jadi pilihan juga untuk pemirsa di rumah ya kalau mau coba-coba coba show kayak dia atau mau coba show kayak aku. Konsisten gitu ya. Kalau aku kan show penyedia jasa. Benar. Nih ya. Tapi bukan cuci piring, cuci Bukan. baju bukan ya. Angkat bangunan bukan ya. Bukan kuli panggul bukan. Bukan. Yang bagus-bagus, yang cantik-cantik itu aku. Kamu Langsung datang saja ke aku. promo ya. Promo tetap. Enggak cuman kamu yang bisa promo. Siap. Mbak Ayu thank you. Iya, Udah kesini sama-sama. sharing keren banget dan semoga abis ini aku juga bisa jadi affiliate dengan penghasilan yang sama atau melebihi. Emang manusia nggak Harus, pernah puas, harus. ya. Tapi bisa loh sambilan. Bisa kan? Bisa. Coba deh abis ini aku ganti dulu handphonenya sama kayak Tupu. Oh iya. Kan tetap. Kena Kamu juga- lagi kena gue. lagi. Kamu juga thank you ya. Iya, Semoga Puspa. kita bisa bertemu di show-show lainnya. Amin. Dan semoga show-nya tetap lancar, Lamborghini-nya tetap berjaya. Bertambah kalau bisa ya. Bertambah kalau Sampai bisa. ribuan unit ya. Ada di setiap RT. Emang tiap RT ganti-ganti gitu terus ya. Pemirsa juga thank you banget udah nontonin podcast Buka Suara edisi hari ini. Sangat menyenangkan ngobrol sama mereka dan sangat memberi insight baru juga untuk kita mungkin yang belum pernah terjun ke dalam dunia bisnis. Coba dengerin dari mereka tadi kayak sedikit terbuka lah, sedikit pemikiran untuk coba deh terjun ke bisnis. Kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi dan aku Puspa mewakili tim yang bertugas hari ini juga mengucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di podcast Buka Suara selanjutnya. Bye bye.